Allahumma sholli ala Muhammad. Kebiasaan di keluarganya bapak itu seperti itu, malah diharamkan makan di jalan. Tak boleh makan di jalan ya, sudah kami masakkan. Jadi setiap ada tamu datang itu wajib untuk makan, karena memang seperti itu. Kalau ada orang di perjalanan sudah makan, maksud warung, waduh diseneni itu, dimarahi. Kue mangan nang warung yo, jangan dibaleni mana yo, merene mana. Jadi kalau mau ke rumah itu dulu, mau ke bapak itu, mau ke kakek itu dulu, tamu-tamunya itu nggak boleh makan di warung, karena sudah di rumah itu, di dalam itu sudah disiapkan. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisafati rasulillah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halalah, utawi sapa wong iku mangan sapa man ing barang kang halal, sofa dinuhu, mongko bersih opo agamani man, waraqqa qalbuhu, lan alus opo atine man, lan lembut opo atine man, walam yakun, lan ora ono lidakwatihi hijabun, iku kedui dungane man opo adeng-adeng atau hijab. Jadi di sini menerangkan tentang pengaruh makanan yang halal. Jadi wasiat yang pertama dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu tentang makanan. Kemarin di surat Al-Baqarah diterangkan tentang makanan halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah kalian semua mimma fil ardi, dari apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyibah, halal dan bergizi atau bermanfaat. Jadi kalau kita memakan makanan yang halal, maka sofa dinuhu,
maka bersih agamanya. Bening agamanya. Kalau sudah agamanya bening, kalau agamanya sudah bersih, waraqqa qalbuhu, maka halus hatinya, maka lembut hatinya. Jadi kalau makan barang yang halal itu akan menyebabkan agamanya bersih atau bening. Terus kalau agamanya sudah bersih, agamanya udah bening, maka hatinya juga ikut bening, ikut bersih. Akhirnya hatinya lembut, halus. Gak suka muringan, gak suka marahan, gak suka dengkian. Kalau hatinya sudah lembut, sudah halus, omongannya tidak kasar, perangainya lemah lembut, kelakuannya tidak menyakiti orang. Itu kalau makanannya makanan yang halal. Kalau ada orang sukanya misu-misu, kalau ada orang kelakuannya selalu menyakiti orang lain, dikhawatirkan makanannya makanan haram. Jadi kalau makanan itu sangat penting, karena dari makanan itu nantinya akan membentuk sel darah, akan terjadi di situ, akan membentuk daging yang kita makan itu loh, saripatinya itu loh akan menjadi daging, darah, otot, kulit, tulang, sum-sum, otak, dan lain sebagainya. Pokoknya yang support seluruh tubuh ini adalah dari apa yang kita makan. Kalau yang kita makan itu baik, maka akan baik agamanya, akan baik pula hatinya. Walam yakun, dan tidak akan ada lidakwatihi, tatkala orang itu berdoa, hijabun, ada hijab atau penghalang. Jadi kalau makanannya halal, tatkala dia berdoa, doanya langsung diterima, langsung tembus kepada Allah. Kalau nggak diterima-terima, dikhawatirkan makanannya makanan haram. Makanya hati-hati. Kemarin sudah dijelaskan waktu ngaji tafsir kemarin, kita jelaskan yang haram untuk dimakan salah satunya adalah apa? Maitata. Apa itu? Bangkai. Terus waddam, apa itu? Darah. Terus apa lagi? Lahmin apa? Hinzir. Daging apa? Daging babi atau yang disembelih selain tujuannya selain Allah. Itu haram karena kenapa? Karena zatnya. Ada juga haram karena memperolehnya dengan cara apa? Menyolong, mencuri, korupsi, riba, banyak. Makanya kita harus hati-hati. Juga ada haram karena tatkala disembelihnya tidak karena Allah, atau salah dalam menyembelihnya dengan cara menyiksa.
Jadi kalau kita sudah mengkonsumsi makanan yang halal, maka agama kita juga ikut bersih. Agamanya itu loh, Islam itu loh akan ikut bersih, citranya baik, bagus. Dan kalau makanan yang halal, maka akan menyebabkan hati kita halus, lembut, mudah untuk memaafkan, tidak mudah untuk marah-marah, tidak mudah untuk membenci. Dan kelebihannya lagi, tatkala orang itu berdoa, maka doanya tidak ada hijab, langsung tembus kepada Allah, mudah untuk dikabulkan. Sampai berdoa sudah dikabulkan belum? Dikhawatirkan kalau tidak dikabulkan, yang kita makan makanan yang haram, hasil nyolong. Apa contohnya? Nyolong es krim. Nyolong es krim. Ada kejadian nyolong es krim, nyolong sarimi, nggak boleh. Pokoknya memakan bukan haknya itu haram ya, nggak boleh. Cuma es cup-cup aja, harganya berapa? 1.000, tetap haram kalau tanpa izin dari pemiliknya. Itu akan jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi sumsum, jadi otak. Nanti kalau sudah banyak di tubuhnya makanan-makanan saripati yang haram, juga otaknya juga haram, berpikirnya ke arah yang haram. Terus perangainya, tingkah lakunya juga menggiring dia ke arah yang haram, suka bermaksiat. Makanya hati-hati dengan makanan. Makanan itu ada dua jenis, ada yang haram, ada yang halal. Cari yang halal saja ya. Kalau yang tengah-tengah Pak, maksudnya yang enggak halal, yang enggak haram, namanya subhat. Ya Ali, wahai Ali, man akala subhati. Nah ini bahas subhat sudah. Utawi sapa wonge akalah iku mangan sapa man as-subuhati ing piro-piro barang subhat, istabaha alaihi dinuhu, mongko serupa kalau makanannya remeng-remeng, maka agamanya juga remeng. Kalau makanannya nggak jelas halal haramnya, maka agamanya juga nggak jelas, remeng. Istabah alaihi dinuhu, maka serupa ing atas iman apa nih? Agamane man. Kalau makanannya udah subhat, maka agamanya juga subhat. Kalau makanannya nggak jelas, maka agamanya juga nggak jelas. Kalau makanannya udah remang-remang, maka agamanya juga remang. Apa akibatnya? Wa adzlama qalbuhu, lan peteng apa atine man. Jadi bahayanya makan barang yang subhat itu akan membuat agama kita juga subhat dan menyebabkan hati orang yang memakan barang yang subhat itu akan gelap gulita. Hati-hati. Makanya kata Kanjeng Nabi, man waqa'a fis subhati waqa'a fil haram. Makanya hati-hati. Makanya barang-barang yang subhat itu lebih dekat kepada yang haram. Hati-hati, kalau nggak jelas diperjelas dulu. Ini punya siapa ini? Kok sarimi ada di dapur?
Kalau ada di dapur ya jelas punyanya orang. Kalau ada di etalase di masjid berarti punya koperasi. Terus gimana ini cara bayarnya? Langsung masukkan ke kotaknya. Berapa harganya Serimin? 3.000. Tak bayar sewa. Ya haram. Subhat gak jelas, nanti yang 2.000 nyusul terus lali, jadi subhat nanti. Wa man akalal harama, lan utawi sapa wonge akalah iku mangan sapa man al harama, sapa man ing barang kang haram, mata qalbuhu mongko mati atine. Jadi kalau makan makanan yang haram, maka mata qalbuhu, mata qalbuhu. Apa yang mati? Hatinya. Kalau yang mati orangnya matamu. Mati kamu gitu ya. Mati itu kan mata qalbuhu, maka akan mati hatinya. Wa khaffa dinuhu, lan remeh atau enteng dinuhu opo agamane man. Hati-hati. Ini kalau makanan yang haram maka akan menyebabkan hatinya akan mati. Lek dikandani enggak melebu nang atine. Kenapa? Hatinya sudah mati. Sudah keras hatinya, mati sudah. Dikasih tahu, ditegur, dikasih masukan, dinasihati, tidak mempan, sudah mati. Terus wa khafadinuhu, maka akan remeh, akan enteng, akan ringan agamanya. Jadi nanti kalau orang sudah kebiasaannya makanan yang haram, maka enteng terhadap agamanya. Enggak sholat biasa, enggak puasa biasa, udah dianggap enteng. Banyak kejadian sekarang, banyak orang murtad dikarenakan awalnya suka makan makanan yang haram. Di Malang Selatan itu ditukar dengan 1 dus sarimi, sudah enteng agamanya, dilepas agamanya, sudah murtad. Bagi yang perempuan dikasih hadiah calon suami yang ganteng, asalkan dia bisa masuk Kristen, ditinggalkan agamanya. Enteng, remeh agamanya, enggak apot belas. Makanya hati dengan makanan haram, enggak meremehkan agamanya. Kalau sering makanan yang haram, meremehkan ke agamanya, enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat. Bahkan kalau dia haji, mampu untuk haji, dia enggak akan haji karena makanannya banyak yang haram. Dikhawatirkan orang yang kaya-kaya itu, yang enggak mau ke Mekah, enggak mau ke Madinah, enggak mau umroh maupun haji, dikhawatirkan hasilnya makanannya itu dari hasil yang haram. Sugih iya, tapi males, nggak ada keinginan untuk pergi haji maupun umroh. Dikhawatirkan harta yang ia terima, yang ia dapatkan dari harta yang haram. Terus makanan yang haram, uangnya yang dapatnya dari korupsi dibelanjakan beras, dibelanjakan minyak, dibelanjakan lauk pauk, yang mengakibatkan makanan itu menjadi haram. Setelah dimakan maka akan mati hatinya. Yang kalau dimakan
akan meremehkan agamanya. Wa dha'ufa yakinuhu, lan apes opo keyakinan eman. Jadi apes nanti kepada keyakinannya, luntur keyakinannya nanti itu. Keyakinannya yang awalnya 100 akan turun jadi 50, akhirnya akan habis keyakinannya. Jadi sudah nggak punya keyakinan. Dan wahajaballahu da'watahu, lan adeng-adeng atau menghijabi sapa Allah da'watahu ing dunganim man. Jadi nggak akan diterima doanya kalau makanannya kebanyakan makanan yang haram. Lupa saya kok berdoa kok nggak diterima-terima. Dikhawatirkan makanannya yang dikonsumsi itu adalah makanan haram. Wa qallat ibadatuhu, lan sedikit opo ibadah iman lah ini. Wa qallat ibadatuhu, lan sedikit opo ibadahnya orang yang selalu memakan makanan yang haram. Gak pernah kelihatan di masjid, gak pernah sholat berjamaah, gak pernah ngaji bersama bareng-bareng. Dikhawatirkan makanannya yang dia makan kebanyakan makanan yang haram. Titik Pak, cuma minum homer titik Pak, tetap itu akan mengakibatkan sedikit ibadahnya, mati hatinya, remeh agamanya, lan apes apa keyakinannya. Pastinya doanya oleh Allah tidak diistijabah, dihijabi oleh Allah. Paham ya? Makanya kita harus hati-hati cari makanan yang halal, yang remeng-remeng ditinggalkan, apalagi yang haram ya. Tidak akan masuk surga seseorang itu kalau di dalam tubuhnya ada barang yang haram, dijadikan dagingnya, dijadikan barang yang haram, dari hasil yang haram. Gak boleh, walaupun sedikit gak boleh. Sangat jelas di sini mana yang halal, mana yang haram, mana yang remang-remang. Yang gak jelas itu lebih dekat kepada keharaman, namanya subuhan. Ini wasiatnya Kanjeng Nabi yang pertama kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang faktor makanan, pengaruh makanan terhadap tubuh kita, terhadap diri kita, jiwa kita. Bahkan kalau kita memakan yang tidak baik, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Sholatnya tidak akan diterima, karena Allah itu suka terhadap yang baik-baik. Allah itu thayyib, gak akan menerima kecuali yang thayyib, yang baik-baik. Makanya sampai hati-hati dalam hal makanan. Mending kita itu kalau memang nggak ada makanan, mending kita itu pinjem utang untuk beli makanan. Jangan nyolong. Ngakunya orang kaya, ngakunya banyak uangnya, tapi kebiasaan nyolong. Oh cuma harga 2.000 kok,
bukan masalah harganya, tapi cara memperolehnya itu yang menyebabkan makanan itu haram atau halal. Ya, sampai itu harus hati-hati, apalagi tentang makanan yang haram. Apa aja yang haram kemarin? Haram karena zatnya. Yang pertama karena dia itu bangkai. Kecuali 2 bangkai yang boleh, yang halal. Apa itu? Bangkainya ikan dan belalang hutan. Terus haram yang kedua, darah. Hati-hati di warung-warung menyediakan lauk pauk ati. Ternyata atinya itu dari darah yang dibekukan, namanya dede. Kok murah ya? Aku makan ati mau di warung kono itu. Kok murah piro? 6.000. Murah itu. Digeruduk sana, nggak taunya darah yang dibekukan, namanya dede. Banyak, makanya hati. Makanya berdoa sama Allah kalau mau makan itu. Berdoa. Gimana doanya makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Minta kekuatan dari Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, termasuk barang yang haram. Jadi kita diarahkan sama Allah itu, kalau kita mau makan di perjalanan, misalkan sudah nggak kuat, kita harus makan, misalkan udah perih perutnya, kita berdoa sama Allah. Nanti ditunjukkan sama Allah itu warungnya itu, nggak sembarangan. Bapak sudah praktek berkali-kali. Ternyata ada warung yang berdempetan 3 warung itu, salah satunya menjual ati dede itu. Hati-hati. Kalau nggak terpaksa nggak usah makan di jalan ya. Kalau kebiasaan di keluarganya bapak itu seperti itu, malah diharamkan makan di jalan. Nggak boleh makan di jalan ya. Sudah kami masakkan. Jadi setiap ada tamu datang itu wajib untuk makan. Karena memang seperti itu. Kalau ada orang di perjalanan sudah makan, maksud warung, waduh diseneni, dimarahi. Kowe mangan nang warung yo. Jangan dibaleni maneh yo, mrene maneh. Jadi kalau mau ke rumah itu dulu, mau ke bapak itu, mau ke kakek itu dulu, tamu-tamunya itu nggak boleh makan di warung. Karena sudah di rumah itu, di dalam itu sudah disiapkan. Ketahuan nggak tahu, yang ngasih tahu siapa nggak tahu. Tapi itulah adat istiadat kebudayaan di tempat kami seperti itu. Ada tamu datang langsung makan. Nggak boleh makan di perjalanan 8 jam ya, nggak boleh tetap. Yang penting niatkan sebelum berangkat sudah makan duluan di rumahnya, terus berangkat sudah niat, sudah nggak boleh makan di perjalanan itu sampai ke tujuan. Jelek katanya, nggak tahu. Ya dikhawatirkan makanan yang kita konsumsi ada yang subhat, apalagi haram ya. Hati-hati, karena itu faktor-faktor makanan itu akan menjadi darah akan menjadi daging, otot, tulang, sumsum, otak, yang semua itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kalau kebanyakan yang haram, maka pikiran kita juga diajak ke yang haram. Gak boleh kita mengikuti langkah-langkah setan ya. Bala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu aduwwum mubin.
Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.